Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fatimah. Saya Widya Iswara di Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai materi bela pengadaan. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan bela pengadaan, maka dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelian melalui aplikasi bela pengadaan. Secara umum, alur proses bela pengadaan dimulai ketika pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran memastikan seluruh paket pengadaan barang jasa dan kemudian menetapkannya melalui rencana umum pengadaan. Selanjutnya, rencana umum pengadaan ini akan diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Nah, di dalam kegiatan memaketkan ini, maka PA atau KPA mencadangkan dan membelanjakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang jasa yang bernilai sampai dengan 15 miliar sesuai dengan Perpres yang baru, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Di mana untuk pengadaan sampai dengan nilai 15 miliar ini adalah diperuntukkan untuk dapat dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian setelah pemaketan, maka PA atau KPA akan memerintahkan kepada PPK dan pejabat pengadaan untuk menggunakan aplikasi bela pengadaan melalui laman belapengadaan.lkpp.id untuk seluruh paket pengadaan barang jasa yang bernilai sampai dengan 50 juta dicadangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, pejabat pengadaan atau PPK melakukan proses pengadaan langsung melalui aplikasi bela pengadaan sesuai dengan user guide yang bisa diunduh melalui portal pengadaan nasional atau www.inaprok.id. Prosesnya, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa wajib menerapkan prinsip pengadaan serta mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Alur proses belanja dalam bela pengadaan dimulai dengan pejabat pengadaan Satker melakukan pemesanan melalui aplikasi bela pengadaan. Pejabat pengadaan atau PPK sebagai pembeli akan melakukan pemilihan atas barang yang akan dibeli. Kemudian dalam prosesnya dia akan memilih dari berbagai UMK atau usaha mikro dan kecil yang sudah tergabung dalam marketplace yang ada di bela pengadaan. Di mana di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat 12 marketplace yang di dalam masing-masing marketplace itu terdapat ratusan mungkin ribuan UMK yang sudah bergabung. Selanjutnya, setelah memilih barang, pejabat pengadaan atau PPK akan melakukan pemesanan melalui aplikasi bela pengadaan. Selanjutnya, penyedia akan menerima pemesanan yang sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan. Penyedia yang sudah tergabung di dalam bela pengadaan, dia harus memiliki persyaratan kualifikasi sebagai badan usaha atau individu. Kualifikasi yang harus dia miliki adalah, pertama, dia harus memiliki izin usaha. Kemudian dia harus memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP, tapi untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha. Syarat selanjutnya adalah memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir atau SPT tahunan. Proses belanja yang dilakukan sebenarnya sama dengan ketika kita belanja sebagai seorang individu melalui marketplace yang mungkin dari sebagian besar kita sudah pernah melakukan. Setelah proses pembayaran, maka kemudian barang akan diterima. Untuk proses pembayarannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada saat pejabat pengadaan atau PPK melakukan pembelian, maka dia harus login di LPSE menggunakan username dan password yang dia sudah terima sebelumnya. Kemudian dia harus memilih menu melalui aplikasi e-procurement lainnya.
seperti di sini ini ada di pojok kanan atas ada tombol login, kemudian klik login dan masuk menggunakan username dan password yang sudah dia miliki sebelumnya. Password dan username ini dia peroleh ketika mendaftarkan diri sebagai pejabat pengadaan atau sebagai PPK di LPSI. Dengan username dan password yang sudah diterima dari LPSI ini, kemudian dia akan masuk ke aplikasi Bela Pengadaan. Untuk masuk sebagai pembeli, maka menggunakan akun pejabat pengadaan. Di sini ada menu penyedia dan non-penyedia, maka kita pilih non-penyedia. Langkah selanjutnya, pengguna mengakses menggunakan menu aplikasi e-procurement lainnya. Kemudian aplikasi ini akan mengarahkan pada aplikasi web Inaprok, portal pengadaan nasional Indonesia, dan tampilannya seperti ini. Kemudian masuk ke production. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam aplikasi Bela Pengadaan. Di dalam tampilan beranda aplikasi Bela Pengadaan, di situ akan tampak beberapa menu, di mana menu-menu ini merupakan kebutuhan pengadaan sehari-hari, yaitu untuk kebutuhan angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, dan souvenir. Selanjutnya, untuk masuk pada halaman komoditas, pengguna dapat melakukan akses menu di sisi kiri halaman web dan tombol komoditas di bodi halaman beranda. Nah, ini kita tinggal klik, kemudian akan muncul beberapa marketplace yang menyediakan kebutuhan sesuai dengan pilihan kita tadi. Selanjutnya tinggal mengikuti petunjuk atau panduan belanja yang sesuai dengan masing-masing marketplace. Di sini akan dicontohkan ketika kita belanja menggunakan marketplace Grab. Nah, ketika kita belanja menggunakan marketplace Grab, misalnya di sini dicontohkan ketika belanja melalui GrabFood. Proses sebenarnya sama dengan apa yang biasa kita lakukan secara pribadi. Jadi kita tinggal memilih merchant mana kita ingin belanja. Setelah memilih restoran atau memilih merchantnya, kita memilih apa saja yang mau kita beli atau menu apa saja yang ingin kita beli. Selanjutnya kita tinggal menambahkan info kepada restorannya dan memilih bagaimana cara pembayarannya. Untuk pembayarannya seperti dijelaskan di video sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan uang persediaan secara tunai maupun menggunakan kartu kredit pemerintah. Pada dasarnya proses belanja di masing-masing marketplace itu berbeda. Jadi tergantung dengan masing-masing marketplace-nya. Misalnya untuk pembayaran, ada marketplace yang bisa memberikan batas pembayaran dengan cara TOP atau Term of Payment. Jadi barang bisa diterima dulu, baru uangnya dalam beberapa hari akan bisa dibayarkan. Tapi ada juga yang memang kita harus bayar langsung tidak lama setelah barang kita terima. Jadi kembali lagi bahwa proses dan bagaimana cara pembayarannya itu akan tergantung dengan masing-masing marketplace di mana kita berbelanja. Jadi demikian penjelasan mengenai bagaimana proses pembelian atau proses belanja melalui marketplace di Bela Pengadaan. Pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan ketika kita melakukan pembelian melalui marketplace yang selama ini kita lakukan. Jadi setiap marketplace itu akan mempunyai menu-menu yang berbeda, tapi secara umum sama, hanya sedikit perbedaannya. Dan setiap marketplace itu juga mungkin memberikan fasilitas yang berbeda. Ini tergantung lagi kepada marketplace-nya. Jadi pilihan untuk kita mau beli di mana, itu tergantung dari pejabat yang melakukan proses pembelian. Demikian penjelasan di video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat.